Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 3, cover buku kita sudah keluar juga. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAIBP kelas 3 SD. Kita akan bahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Pelajaran ke-11. Pada pekan kemarin atau bagian yang pertama kita membahas zikir, maka sekarang kita akan bahas doa setelah sholat. Ini ada teman kita sedang mengangkat kedua tangannya berdoa setelah sholat. Setelah rangkaian zikir selesai dibaca, maka zikir ditutup dengan doa. Lafal doa setelah sholat sangat banyak. Lafal doa itu ada dalam Al-Quran, hadis, dan ada yang dicontohkan para ulama. Bahkan lafal doa itu bisa dengan lafal yang kamu pahami. Nasihat bijak. Agar doa dikabulkan Allah, aku harus selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Siap. Pengertian doa. Ya, ini gambar teman kita sedang berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Doa berarti permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sangat penting bagi setiap muslim. Berzikir dan doa ada dua macam, yaitu zikir dan doa yang pelan atau biasa kita sebut sir, dan zikir dan doa yang keras atau disebut jahar. Kedua-duanya bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan. Seorang muslim yang senantiasa berusaha mohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nasihat bijak. Berdoalah atau memohonlah hanya kepada Allah. Janganlah berdoa atau memohon kepada selain Allah. Adab berdoa. Kita lihat adab-adabnya. Yang pertama, menghadap kiblat. Kedua, mengangkat kedua tangan.
Ketiga, memulai dengan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hamdalah, dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menyederhanakan suara atau maksud yang lain tidak berteriak-teriak. Keenam, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Harus yakin ya. Ketujuh, doanya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan tentang contoh lafal doa. Ini gambar teman kita berdoa dilakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh ya. 1. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Yang kedua, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kemudian yang ketiga, gak panjang ini ya. Yuk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari beban utang dan kesewenang-wenangan orang lain. Keempat, Allahumma ghfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha dekat, dan mengabulkan permohonan yang memohon. Kelima, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari siksa api neraka. Keenam, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Artinya, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ketujuh, wassalamun alal mursalin. Artinya, semoga keselamatan tertuju bagi para rasul. Sampai belibet ya. Ya, tertuju bagi para rasul. Kedelapan, walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah beberapa contoh doanya. Kalian bisa menambahkan sebagaimana yang lainnya. Nasihat bijak. Agar doa dikabulkan Allah, aku harus selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Wajib ya. Kita lanjutkan tata cara berdoa.
Pertama, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, yakin dan penuh harap. Keempat, merendah diri, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menghadap kiblat. Keenam, mengangkat kedua tangan. Ketujuh, dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Kita lanjutkan. Ayo kita nyanyikan. Apa yang kita nyanyikan, Pak Guru? Kita lihat. Ini dia. Ada lagu zikir dan berdoa. Nada lagu ambilkan bulan, Bu. Yuk bersama-sama ya. 1, 2, 3. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Ya, itu ya. Kalau mau nyanyi lagi, silahkan diputar kembali. Yang pasti bisa diulang sendiri ya. Alhamdulillah, cover buku kita sudah muncul. Artinya pelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.